Perkenalkan, nama saya Gemoy. Di sini saya menceritakan secara singkat dengan gambar. Selamat menikmati. Keraton Kasunanan Yogyakarta, juga dikenal sebagai Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, merupakan istana resmi dari Kesultanan Yogyakarta. Sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta berkaitan erat dengan dinamika politik dan perjanjian yang terjadi di Kesultanan Mataram pada pertengahan abad 18. Kesultanan Yogyakarta merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang berdiri pada abad ke-16. Pada awalnya, pusat pemerintahan Mataram berada di kota Gede, tetapi kemudian berpindah ke Pleret dan Kartasura. Kesultanan ini mengalami banyak konflik internal dan eksternal, termasuk perlawanan terhadap pengaruh VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, dari Belanda. Pembentukan Keraton Yogyakarta tidak terlepas dari serangkaian konflik dan peristiwa penting yang melibatkan Kesultanan Mataram, VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, dan tokoh-tokoh kunci dalam sejarah Jawa. Berikut adalah uraian mengenai konflik-konflik yang melatar belakangi berdirinya Keraton Yogyakarta. Konflik internal di Kesultanan Mataram I. Ketidakpuasan terhadap Sunan Pakubuwono II. Pada pertengahan abad ke-18, Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi. Sunan Pakubuwono II dianggap lemah dan terlalu tunduk pada VOC. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. 2. Perang Suksesi Jawa. Pangeran Mangkubumi, adik dari Sunan Pakubuwono II, merasa tidak puas dengan pemerintahan saudaranya yang banyak dipengaruhi oleh Belanda. Pangeran Mangkubumi mengklaim haknya atas tahta Mataram dan memulai pemberontakan melawan Sunan Pakubuwono II pada tahun 1746. Pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa. 3. Kepentingan VOC. VOC memiliki kepentingan besar untuk mengendalikan wilayah Jawa karena kekayaan alam dan potensi ekonominya. Oleh karena itu, VOC berusaha memanfaatkan konflik internal di Mataram untuk memperkuat pengaruhnya. VOC mendukung Sunan Pakubuwono II dengan imbalan konsesi dagang dan kekuasaan, dan timbullah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Giyanti. Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, VOC memediasi perundingan antara Pangeran Mangkubumi dan Sunan Pakubuwono II. Hasilnya adalah Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Berdasarkan perjanjian ini, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua bagian. Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono IV dan mendapatkan wilayah di Yogyakarta. Kesunanan Surakarta. Sunan Pakubuwono III, pengganti Sunan Pakubuwono II, memerintah wilayah di Surakarta. Pendirian Keraton Yogyakarta V. Pemilihan lokasi. Sultan Hamengkubuwono I memilih lokasi di Yogyakarta untuk mendirikan keraton baru. Lokasi ini dianggap strategis dan aman dari ancaman musuh. Pembangunan keraton dimulai segera setelah perjanjian ditandatangani. 6. Pembangunan keraton. Pembangunan keraton Yogyakarta dilakukan pada tahun 1745 sebab 1956. Sultan Hamengkubuwono IV sendiri terlibat dalam perencanaan arsitektur dan tata letak keraton dengan bantuan dari arsitek-arsitek lokal. Keraton ini dibangun dengan konsep kosmologi Jawa yang mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan alam semesta. Di era modern tetap menjadi simbol budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Meskipun perannya sebagai pusat pemerintahan berkurang setelah kemerdekaan Indonesia, Keraton Yogyakarta masih memegang peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai Keraton Yogyakarta di era modern. Seperti 1. Pelestarian kebudayaan Keraton Yogyakarta terus berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa. 2. Upacara dan ritual keraton masih menyelenggarakan berbagai upacara dan ritual tradisional seperti sekaten, grebeg maulud, dan labuhan Trigam.
wisatawan dapat mengunjungi berbagai bangunan bersejarah di dalam kompleks keraton seperti Pagelaran, Siti Hinggil, Kamandungan, dan Kedaton. Selain tur bangunan, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan seni seperti tari klasik Jawa dan gamelan, serta mengunjungi museum yang menyimpan berbagai artefak sejarah dan budaya. Warisan dan pengakuan-pengakuan. UNESCO. Beberapa warisan budaya yang dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, seperti wayang kulit, keris, dan gamelan. Keraton Yogyakarta di era modern terus memainkan peran penting dalam pelestarian budaya, pendidikan, pariwisata, dan sosial. Dengan memadukan tradisi dan modernisasi, keraton berusaha untuk tetap relevan dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat Yogyakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Jika ada salah kata maupun sumber yang saya baca, saya mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan saya baru belajar membuat video animation.